istilah K3. Hmm? Buat yang belum familiar, K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Sederhananya, K3 adalah aturan, tindakan, dan kebiasaan yang kita lakukan supaya tempat kerja tetap aman dan nyaman, sehingga kita bisa bekerja tanpa takut cedera atau sakit akibat kerja. Kenapa K3 penting? Coba bayangkan, ketika ada keadaan darurat tidak ada penunjuk arah ke pintu darurat. Bukannya keluar dari gedung, malah masuk ke dalam toilet karena salah pintu. Sistem K3 bekerja dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah risiko bahaya di tempat kerja, agar lingkungan kerja lebih aman dan sehat. Identifikasi bahaya adalah proses menemukan apa saja yang bisa menyebabkan cedera, sakit, atau kecelakaan di tempat kerja. Bahaya ini bisa berasal dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Kita bisa melakukan identifikasi bahaya dengan cara melakukan observasi langsung di tempat kerja, wawancara dengan pekerja untuk mengetahui keluhan dan potensi bahaya, melihat data kecelakaan kerja yang pernah terjadi, menganalisis proses kerja dan peralatan yang digunakan. Setelah bahaya teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa besar risikonya. Penilaian risiko dilakukan dengan menghitung kemungkinan dan dampak dari bahaya tersebut. Biar mudah mendapatkan gambaran, kita ilustrasikan bahwasannya di PT Dijamin Tahan Lama yang dimiliki oleh Bapak ini telah menentukan skala penilaian risiko sebagai berikut. Untuk kemungkinan atau likelihood skala 1 adalah sangat jarang, skala 2 jarang, skala 3 sering, dan 4 sangat sering. Sedangkan untuk dampak atau severity, skala 1 adalah ringan dengan dampak luka kecil, tidak perlu perawatan medis. Skala 2 adalah sedang dengan dampak, perlu perawatan medis ringan. Skala 3 adalah berat dengan dampak cedera serius, rawat inap, dan skala 4 adalah fatal, dengan dampak kematian atau cacat permanen. Setelah kita tahu kemungkinan dan dampaknya, mari kita lihat peta risikonya. Ini adalah peta risiko yang ada di PT Dijamin Tahan Lama. Apabila ke kanan itu adalah dampak atau severity, jika ke atas itu adalah kemungkinan atau likelihood. Kita pakai contoh, diketahui di PT. Dijamin Tahan Lama terdapat risiko terpeleset karena ada kebocoran di atap. Dalam sehari terdapat 4 karyawan yang terpeleset dan semuanya mendapatkan perawatan medis ringan dengan diberi antiseptik di klinik terdekat. Dari kasus di atas kita ketahui nilai kemungkinan atau likelihood dari risiko terpelesetnya itu adalah 4 atau sangat sering. Untuk nilai keparahannya adalah 2 atau sedang karena mendapat perawatan medis yang ringan. Jadi 4 dikalikan dengan 2 adalah 8. Dan di peta risiko 8 adalah warna kuning atau dikurangi. Dan ini adalah perlakuan risikonya, karena tadi nilai risiko dari terpeleset adalah 8 atau kurangi, maka perlakuan risiko terpeleset harus mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau tingkat keparahan dampaknya. Setelah kita mengetahui risiko bahaya apa saja yang ada, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memitigasi risiko bahaya tersebut. Biar semua aman, kita pakai hierarki pengendalian risiko yang merupakan sebuah cara sistematis buat ngurangin atau ngilangin bahaya di lingkungan kerja. Ini ada 5 level, dari yang paling efektif sampai yang terakhir buat jaga-jaga. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama adalah eliminasi. Kalau bisa dihilangkan, kenapa tidak? Eliminasi adalah langkah pertama dan paling efektif. Jadi kalau genteng bocor, ya solusinya perbaiki gentengnya. Jangan nunggu sampai ada yang kepleset. Hapus sumber bahaya, masalah beres. Yang kedua adalah substitusi. Kalau nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dieliminasi, bisa diganti nggak? Misalnya, kalau atap sering bocor karena materialnya kurang tahan lama, bisa diganti dengan yang lebih awet atau lebih kuat biar nggak gampang bocor. Jadi udah nggak ada penyebab kebocoran yang menyebabkan terpeleset lagi. Ketiga adalah engineering control. Kalau sumber bahaya nggak bisa dihilangkan, kita atur supaya lebih aman.
Contohnya, pasang talang air atau sistem drainase yang baik biar air nggak netes langsung ke lantai. Bisa juga pakai lantai anti-slip supaya kalau kena air nggak licin. Masih ada risiko? Oke, kita ke langkah selanjutnya yaitu pengendalian administrasi. Kita cek prosedurnya. Misalnya, bikin SOP kalau hujan deras, langsung cek area yang sering bocor dan kasih tanda peringatan. Bisa juga ada jadwal perawatan rutin buat mastiin genteng tetap dalam kondisi baik. APD, ini yang paling terakhir, jangan kebalik. Kalau semua cara tadi udah diterapkan tapi masih ada risiko, baru kita pakai APD. Misalnya, pekerja yang sering melewati area tersebut bisa pakai sepatu anti-slip buat mencegah terpeleset. Nah, kuncinya jangan langsung lompat ke APD dulu. Banyak yang salah kaprah, dikit-dikit suruh pakai APD, padahal itu lapisan pertahanan terakhir. Jadi, selalu mulai dari eliminasi dulu ya guys. Segitu dulu video dari K3 News. Jangan lupa share, like, dan subscribe apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di topik menarik berikutnya. Salam safety.